Kalau demokrasi langsung itu ideal, mensyaratkan betul-betul tidak ada jurang kemiskinan dan kaya itu terlalu menyolok. Ya, disparitas antara Jawa dan luar Jawa tidak boleh terlalu menyolok. Intelektualitas juga tidak terlalu menyolok. Ini kita mengajarkan melaksanakan demokrasi, tapi kualitas sumber daya kita ini hanya tamatan SD dan tidak tamat SMP. Jomplang betul. Jadi mereka tidak mengerti bahwa betapa pentingnya suara yang mereka titipkan kepada calon pemimpin itu. Yang mereka tahu adalah siapa yang membayar, mereka pilih seperti itu. Inilah menjadi paradoks seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masomi TV, saya Ahmad Heri. Kita jumpa lagi di acara Bincang-Bincang santai, tapi ini sangat serius. Topiknya tentang pilkada. Kita berharap teman-teman di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga teman-teman di seluruh dunia, para diaspora, menyaksikan diskusi kita hari ini. Pilkada 2024 ini cukup mengejutkan hasilnya. Seperti kita ketahui, kemarin tanggal 27 November itu sudah pemungutan suara, dan hari ini rekapitulasi di tingkat kecamatan RPPK. Kita sudah tahu quick count dan juga real count. Sebagian besar seluruh Indonesia sudah tahu hasilnya, dan kejutan tadi yang saya sampaikan terutama di 3 wilayah, ya, DKI, Jawa Tengah, dan juga Sumatera Utara. Kita akan bahas ini kaitannya dengan bagaimana cawe-cawe Mulyono, ya, di 3 wilayah ini. Banyak hal, ya, misalnya terkait dengan proyek strategi nasional dan sebagainya. Nah, pada hari ini Pak Ketua Umum Partai Masomi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH, akan mengurai, akan menjelaskan, akan membahas soal itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kira-kira ini? Sebelum kita lanjut, kemarin nyoblos di mana Kang Heri? Di Bandung, ya. Di Bandung. Iya. Oh, berarti bukan DKI ya, warga DKI. Bukan warga DKI. Warga. Bukan kayak RK ya. RK. RK kan Iya. calon di DKI tapi nyoblos di Bandung gitu. Ya kan RK itu calonnya di DKI, nyoblos di Bandung. Terus sama dengan si Siswono kan, ya kan, yang menurut Adian ini, Adian Natipulu mengatakan calonnya satu dari, bukan kedua-duanya, bukan dari DKI, juga di-endorse dari Jawa Tengah juga. Di-endorse oleh, jangan Mulyono Pak, Jokowi. Karena Mulyono itu adalah nama pemegang ijazah yang asli, yang sering-sering digugat oleh si Egy Sujana dan kawan-kawan. Mulyono benar ya? Mulyono benar seperti itu. Betul. Itu seolah-olah nanti memang ijazahnya itu Jokowi itu 2 nama gitu loh. Padahal maksud Jokowi jelas. Iya, Jokowi. Jelas, Ya kan, itu kalau Mulyono itu sudah meninggal ya, seperti itu. Gimana gitu? Nah, yang kedua adalah Pak Eri, ini adalah pilkada hari ini sebagai output. Nah, ini kalau kita mau lihat itu output dari kebijakan yang Jokowi, yang saya kira kok kita diamkan pada waktu itu. Saya dengan sahabat saya, Margarito, pada waktu pemerintah mencoba untuk menunda seluruh pilkada-pilkada yang ada, ya kan, yang ada di Indonesia, sehingga dibuat pilkada serentak. Memang kemasannya luar biasa cantiknya, tapi di balik itu punya motif terselubung. Ya, pada waktu itu kita menduga hanya dalam rangka untuk menjegal Anies. Pada waktu keluarnya Perpu penundaan pilkada secara keseluruhan, ternyata itu digunakan instrumen itu, kan sama-sama kita ketahui betapa brutalnya pemilu kemarin itu, ya kan, sehingga aparat-aparat yang seharusnya netral seperti itu, tapi tidak netral, karena aparat-aparat ini jelas-jelas pada waktu itu Jokowi menyatakan akan mengevaluasi. Pada waktu memanggil kan pejabat-pejabat itu, dia akan menanyakan pada waktu ke Mendagri Tito Karnavian, berapa lama nih PJ ini untuk dievaluasi? 3 bulan, 10 bulan.
Saya tiap hari, kata Jokowi, akan saya evaluasi. Walaupun kemasan evaluasi seolah-olah kinerja, padahal evaluasi sebagaimana menjalankan mission impossible, ya kan, kayak film mission impossible itu, agar memenangkan pertarungan. Dan itu memang efektif pada waktu Pilpres kemarin. Nah, ternyata sukses story di Pilpres itu dicoba diduplikasi kembali pada dalam pilkada ini, gitu loh Pak Eri. Nah, kita memang lihat ada beberapa daerah itu yang betul-betul Jokowi memberikan endorsement, memberikan dukungan, ya kan. Dan bahkan titip seperti itu. Jadi di media sosial ada paket titipan baru, ya kan, untuk menggantikan Tiki atau menggantikan JNC atau apa, JNT. Titipan Pak Jokowi, titip untuk ini dan lain sebagainya. Nggak mengikuti perkembangan media sosial, ya. Itu lagi rame sekarang, lagi viral itu jasa titipan baru. Karena setelah Pak Jokowi, ya kan, membuat pernyataan yang dikemukakan yang beredar di media sosial, ya. Nah, di samping itu juga sebelum kita masuk ke ini, ya, beredar juga video percakapan, ya kan, video percakapan yang betul suara itu mirip suaranya Jokowi. Ya. Ini skandal sesungguhnya. Kalau betul ini skandal terbesar ini. Ini di Jawa Tengah. Iya, ini kan skandal ini, skandal. Kalau memang terjadi seperti itu, kita nggak tahu kan. Inilah gunanya sebenarnya Bawaslu memainkan peran, ya kan. Inilah gunanya Gapkamdu yang harusnya memainkan peran, Gapkamdu itu. Kan jelas di suara itu, percakapan itu, Pak Jokowi menyatakan, ya Pak Lutfi sementara di sini, nanti didorong untuk jadi menterinya kabinetnya Pak Prabowo, nanti Mas Kaisang yang di Jawa Tengah. Ya, dia kayak mengatur Republik ini kayak ngatur CV aja, kan luar biasa. Cawi-cawinya ini apa namanya, betul-betul vulgar Pak Eri, gitu loh. Dan betul-betul vulgar. Yang kedua, nggak ada rasa malu lagi seperti itu. Yang ini yang kemukakan orang, sikap negarawannya itu nggak muncul. Memang kita berharap sama Pak Jokowi untuk negarawan, ya nggak akan mungkin juga. Iya kan, negarawan ini kan orang yang punya pemahaman, pandangan, visi jelas. Ini kan bagaimana presiden, mantan presiden yang diolok-olok terus di media sosial kan. Mulailah di TikTok dia berbahasa Inggris dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini menurut saya skandal yang cukup luar biasa yang harus dibongkar habis seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini, kita itu tadi tuh ada kan, kita belum lihat pilkadanya sendiri. Ada proses cawi-cawi Jokowi ini luar biasa. Dan seolah-olah dia berhasil loh. Ini selalu saja ini kan dia nggak malu-malu. Seolah-olah dia menyatakan 10 tahun itu dia berhasil membangun Indonesia. Padahal ya, Bappenas menyatakan ya kan, gagal total. Ini Bappenas loh. Dan Pak Prabowo juga menyatakan akibat, sebenarnya kalau kita membaca secara substansi, pada waktu Pak Prabowo menyatakan di G20 di Rio Janeiro, Brazil, menyatakan kepada peserta negara-negara kami, rakyat kami, anak-anak kami 25% masih kelaparan. Artinya kan kelaparan ini bukan karena Pak Prabowo sekarang, akibat kebijakan-kebijakan atau polisi-polisi ekonomi, pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan yang dilakukan oleh Jokowi ini, dampaknya sekarang ini yang 25% yang selama ini ditutup-tutupi. Begitu. Nah, harusnya ya kan, harusnya dia itu berintrospeksi, malu ya kan, memohon permohonan maaf ya kan, siap untuk menyatakan diri dihukum kayak ya harakiri kalau di Jepang itu kasatria. Bahkan sekarang masih mau ikut cawi-cawi. Itu Pak jadi memang nir betul. Dia sangat betul tidak punya adab dan etika gitu loh. Akhlak. Ya, memang nggak ada larangan. Tapi kan rule itu, aturan itu kan, norma itu, di atas norma itu ada nilai, ada etika, ada paradigm, ada paradigma seperti itu yang menuntun kita, ada kepatutan dan lain sebagainya. Nah, ini tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, Pak Eri, jadi menurut saya betul-betul tragedi nasional kita ini, kita punya presiden, mantan presiden yang kualitasnya seperti itu, Pak Eri. Nah, kemarin saya kira tuntutan dari tokoh-tokoh, ya kan, saya kebetulan nggak hadir, hari ini tadi pagi, ya cukup jelas tetap untuk meminta pertanggungjawaban dan juga meminta segera
diadili juga Pupu Papa. Sampai sekarang kan juga nggak jelas Pupu Papa itu. Tidak ada yang lapor ke Iya, itu kan Pupu Papa itu tidak hanya sekedar bahwa menyerang harkat dan martabat Presiden Prabowo pada waktu itu, tapi banyak orang yang dia lakukan seperti itu. Dan itu adalah mengajarkan kita betul-betul tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adab kebudayaan kita, Pancasila kita seperti itu, Pak Heri. Itu yang menurut saya menjadi problem utama kita saat ini, yang menjadi beban Pak Prabowo yang luar biasa. Belum beban utang maupun beban etik moral yang diinjak-injak, itu seperti itu. Kita kan berharap supaya Jokowi, kalau cawe-cawe yang nggak punya malu itu, kita berharap ya dia tidak ikut campur di kepala-kepala daerah yang. Nah, ini jadi baru kita masuk nih, kita masuk bahas. Gimana caranya? Kalau kita lihat dan kesadaran kita tahu Pak Heri, memang ini menjadi problem kita. Demokrasi langsung ini, sesungguhnya demokrasi langsung ini mensyaratkan, kalau demokrasi langsung itu ideal, mensyaratkan betul-betul tidak ada jurang kemiskinan dan kaya itu terlalu menyolok. Ya, disparitas antara Jawa dan luar Jawa tidak boleh terlalu menyolok. Intelektualitas juga tidak terlalu menyolok. Ini kita mengajarkan melaksanakan demokrasi, tapi kualitas sumber daya kita ini hanya tamatan SD dan tidak tamat SMP. Jomplang betul. Jadi mereka tidak mengerti bahwa betapa pentingnya suara yang mereka titipkan kepada calon pemimpin itu. Yang mereka tahu adalah siapa yang membayar, mereka pilih, seperti itu. Inilah menjadi paradoks seperti itu. Inilah demokrasi yang dihasilkan selama hampir reformasi ini, Pak Heri. Menurut saya ini memang perlu kita evaluasi total. Termasuk sistem pemilihan kepala daerah ini saya yang tidak betul menyetujui, tidak mendukung gitu. Saya kira harus tetap kita memilih lagi itu, usul kita itu tetap aja berjenjang ya, pemilihan itu melalui DPRD. Orang Amerika Serikat saja dia tidak menganut one man one vote one value, ya kan, electoral college. Kalau kita ini lebih liberal daripada Amerika sendiri. Ya tapi kan ini regulasi yang ada, yang harus dilakukan kita perubahan. Insya Allah lah kalau nanti kita ikut pemilu, Mas Sumi, kita betul-betul harus merubah sistem pemilu yang barbarian ini yang kepada pemilu yang beradab. Pemilu yang punya nilai moral, nilai etik, tidak hanya sekedar mengejar kemenangan, tapi bagaimana pemilu itu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang berketuhanan itu, nilai-nilai demokrasi yang berkebudayaan, nilai-nilai demokrasi yang akan merekatkan persatuan kita, diambil berdasarkan suro musyawarah yang akhirnya mengantarkan kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat landscape pemilu kemarin, tadi Pak Heri kan menyatakan, Kang Heri memberikan contoh. Ada satu lagi sesungguhnya contoh itu. Satu adalah contoh itu adalah Jawa Tengah. Yang kedua DKI. Yang ketiga Sumatera Utara. Ada Jawa Timur ini. Ya kan? Nah, kelihatannya ini ya kan, kayaknya di 3 daerah ini ya kan, yaitu Jawa Tengah, ya, terus Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan yang lebih mencengangkan kita. Nah ini lembaga survei harus bertanggung jawab ini. Oh ya kan, kemarin sebelum pemilu itu kan lembaga survei Airin itu jauh 70%, kok bisa hasilnya berbeda betul, bertolak belakang itu. Kan anggap saja ada margin error, kalau anggap aja 10%, tinggal 60 masih harus menang. Itu kan seperti, berarti kan ada ini anomali, ada sesuatu. Apakah betul terjadi perubahan, pergeseran rakyat Banten menjelang pemilihan itu kena ada gagasan ide besar yang dilakukan pasangan ini, atau ada operasi politik? Kita nggak tahu, Pak Heri. Operasi politik seperti itu kita nggak tahu. Faktanya Airin kalah telak, tidak ada orang menyangka seperti itu. Begitu juga Edi Ramadi, iya kan juga begitu, tidak ada menyangka. Nah, kalau Jawa Tengah orang menyatakan imbang-imbang, tapi faktanya juga kalah telak juga. Ya seperti, nah ini harusnya memang menjadi kajian kita, Pak Heri. Nah, tapi kita senang rakyat DKI ini masih waras. Rakyat DKI ini masih punya akal sehat. Jadi DKI kan menang dia. Dan menang ini ada memang variabel Anies dan anak Aba. Itu pasti itu. Dan yang kedua, variabel gerakan coblos semua itu, gercos itu berkurang. Karena tagala Anies menyatakan dukungan yang selama ini kan mereka itu menunggu aba-aba Anies, ya kan, menunggu aba-aba, ditambah lagi
sikap ARA, Moros Right yang menantang-nantang. Seolah-olah ya kan ARA itu menyatakan ya kan tidak ada pengaruh lah Anies itu. Semuanya lah, termasuk ARA dan termasuk siapa ya. Ada tokoh-tokoh Kim, saya lupa tuh beberapa nama. Ternyata Anies masih sesuatu. Ya kan? Kalau kita lihat ya kan dukungan Anies itu ya kan anggap saja masih 30% itu menyumbang suara anak-anak ABA itu. Jadi kita lihat gercos itu berkurang. Ya kan gercos itu berkurang betul dan memberikan dukung rame-rame itu kepada Pramono Pramono Bangdul. Kalau dalam perhitungan saya itu di atas 55% harusnya. Dalam perhitungan saya. Tapi faktanya 50% lebih. Nah, artinya kalau sudah 50% lebih dari ini kemarin ya, bukan real count Pak Eri ya, quick count ya. Quick count semua itu dari lembaga-lembaga survei itu sudah menyatakan hampir mayoritas 50% plus. Artinya kalau 50% plus itu satu putaran. Karena jarang terjadi perbedaan antara hasil yang namanya quick count ya kan dengan hasil real count. Jarang itu. Andai pun terjadi naik dia, jarang turun seperti itu. Ya, seperti. Kita lihat hasil selama pemilu-pemilu yang ada antara quick count dengan real count itu jarang terjadi bahwa penurunan. Kecenderungannya adalah naik. Jadi kalau margin errornya naik 1%, artinya dia sudah 51% lebih. Bahkan mungkin mencapai angka 52%. Nah, kalau sudah itu artinya sudah satu putaran. Game is over. Dan artinya pengaruh pengaruh Jokowi, jangan kita sebut, pengaruh Jokowi nothing. Ya kan, rakyat sudah tahu. Rakyat sengsara seperti itu. Penderitaan rakyat itu luar biasa. Apalagi dengan isu-isu ditambah dengan kenaikan PPN dan sebagainya. Seperti itu, Pak Eri. Kalau misalnya di Jawa di Sumatera Utara terbalik memang. Kita harus mengetahui juga Sumatera Utara itu kelihatan banget. Iya. Iya kan itu kan dilaporkan oleh tim pemenangan, tim hukum pemenangannya Edi Rahmadi itu. Betapa bahwa tidak netralnya PJ itu sedemikian rupa dan lain sebagainya. Partai coklat atau? Ya, tidak hanya itu kan ada PLT juga. Ada PLT itu juga dimasuk katanya ada partai coklat yang partai bagus dan itu sudah dikemukakan ya kan bahwa minta betul pada waktu DPR baru sekarang ini rapat dengan komisi 2 rapat dengan Mendagri, terus juga ada rapat juga DPR dengan yang namanya komisi 1 yang saya kira bagus itu. Kelihatannya dia mantan TNI yang menyatakan bahwa TNI netral, akibat TNI netral ini kejadian demokrasi kita menjadi brutal. Kenetralnya aja bahkan mendekati TPS aja ketakutan. Tapi di satu sisi katanya ada partai baru itu betul-betul aktif dan betul-betul progresif seperti itu, yang tidak menjadikan pemilu itu pemilu beradab seperti itu. Yoyo itu kan mantan bupati Kendal. Saya kira luar biasa. Yoyo seperti itu. Cocoknya jadi dulu saya kira Yoyo. Ternyata Jokowi tahun 2012 ya. Iya. Nah, itu kan sama-sama. Dia mantan TNI ya? Mantan TNI. Oke. Sama-sama mantan kepala daerah yang sukses lah gitu di daerahnya masing-masing. Kendal sukses. Kok Jokowi dibilang sukses? Enggak, dianggap itu kan yang membuat dia menyatakan Jokowi sukses di Solo itu oligarki, terus influencer, yang mereka yang sekarang sebagian udah tobat loh. Iya. Ya sekarang mereka udah tobat itu. Yang sukses ya itu Yoyo itu harusnya. Saya kira tadinya Yoyo. Termasuk kalau mau sukses story itu wali kota itu yang tapi dia kalah di pilkada Sumatera Selatan. Edi Santana jauh dia membangun kota Palembang yang jembatan Ampera itu dulu tempat gangster Pak Eri. Saya kecil itu biasa orang tusuk menusuk brutal di sana. Nggak mungkin bisa ditertibkan. Tapi Edi Santana menjadi wali kota akhirnya dapat kita saksikan hari ini. Yang namanya di bawah jembatan Ampera itu yang namanya benteng kota besar menjadi objek wisata yang luar biasa baik siang hari maupun malam hari. Itu karya fundamentalnya, legasinya Edi Santana. Kita nggak lihat legasinya Jokowi di Solo, kita nggak lihat legasinya Jokowi di Jakarta, nggak ada. Yang ada sekarang itu adalah tonggak kita nggak tahu nih, batu-batu beton-beton yang mungkin menjadi proyek mangkrak yang seperti di IKN. Iya. Satu. Ini karena Jokowi kayaknya mesti cawe-cawe juga kepada kepala daerah yang dimenangkan sama dia, misalnya kayak Sumatera Utara. Misalnya kan
juga Jawa Timur. Dan ini kan ada himpitannya Banten loh. Itu dia, Banten. Sedangkan Banten ini ada program strategi nasional yang dibuat oleh Jokowi. Itu dia. Yang ini adalah aneh luar biasa. Bagaimana pembangunan perumahan swasta diberikan label proyek strategi nasional. Kita sama-sama tahu ini. Ini sudah ada perlawanan rakyat Banten. Tapi kita walaupun bagaimana kita berharap betul andai pun ini nanti betul menang, ini kan Gerindra dan saya dengar ya kan petinggi Gerindra ya kan bicara dengan kawan-kawan aktivis, dia akan menyatakan proyek PSN 2 itu terutama PIK 2 itu akan dilakukan evaluasi. Saya kira itu akan menimbulkan bencana luar biasa ke depan itu Pak. Oke. Kalau untuk daerah lain kebetulan ada lokasi PSN di situ. Nah itu sama-sama juga, itu bisa juga, harusnya juga harus dievaluasi total. Saya kira yang namanya proyek strategi nasional yang tidak punya himpitan untuk kepentingan nasional betul, yang hanya disulap itu harus dihentikan. Proyek strategi nasional itu kalau mau membangun namanya mobil nasional, kayak mobilnya Maung, itu menjadi bisa proyek strategi nasional. Kita membangun nasional. Terus membangun alutsista persenjataan bisa, membangun infrastruktur di bidang kemiliteran, perkepalan dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi kalau membangun perumahan, bagaimana ceritanya menjadi proyek strategi nasional? Bahkan kalau dulu Bang Ali Sadikin, bagaimana dia membangun perumahan, contoh yang paling bagus itu zamannya Bang Ali, Ya, betul. yaitu membangun Pluit. Pluit itu adalah di bawah otorita Pluit. Pengembang itu namanya dulu saya lupa, Pluit itu terkenal dulu. Aduh lupa dia hanya pembangun saja, tapi tetap sebagai developer, tetap otorita Pluit yang berkuasa, berarti negara. Sekarang ini kan mereka yang menguasai semua hak kepemilikan, hak HGB dan sebagainya itu kan kepada proyek yang namanya PIX 2 yang dipimpin adalah oleh Aguan seperti itu. Yang di belakangnya ada Antoni Salim, ada Taipan yang naga-naga itu. Dan dia bahkan membuat perumahan elit, membuat perumahan yang sangat eksklusif, bertentangan dengan pidatonya Pak Prabowo. Hentikan pembangunan eksklusif. Ini mereka ini saya tidak pernah mengambil pelajaran dari kerusuhan-kerusuhan sosial yang laten seperti kita ini masih laten. Kenapa? Bukan sikap kita pribumi Pak Eri yang ingin, tapi ada sikap kita, kebetulan kawan-kawan kita itu yang kadang-kadang overacting, ya kan? Kadang-kadang mereka sok berkuasa karena mereka menguasai ekonomi, sekarang juga masuk juga wilayah politik yang dulu haram zamannya Pak Harto, masuk mereka sudah menguasai ekonomi, sekarang mau menguasai juga bidang politik. Nah, sumber daya kekuatan ini kan luar biasa kalau menyatu ini. Pasti rakyat ujung-ujungnya rakyat yang sengsara dan dirugikan. Nah, ini kan statementnya Pak Prabowo itu harusnya dimanifestasi oleh Menteri Perumahan untuk menghentikan yang nama pembangunan proyek-proyek perumahan eksklusif. Tapi bagaimana kita berharap dengan ARA? Sedangkan ARA adalah bagian dari oligarki itu sendiri, seperti itu. Dia pernah bagian dari Aguan kan, seperti itu. Dan dia dengan bangga juga pada waktu pembangunan infrastruktur, pembangunan hotel dan macam-macam di IKN. Dia arak bersama-sama para oligar itu seperti itu. Jangan lupa, ya kan, kalau rakyat sudah muak, sudah marah, rakyat mengambil jalannya sendiri, Pak Eri. Saya takut kalau itu terjadi, mungkin daya ledaknya melampaui 98. Jangan lupa lah, mereka 98, mereka terburu-buru, ya kan, ke bandara, mobil dijual seberapa, semuanya berapa, ketakutan. Dikembangkan juga isu dalam rangka mereka untuk mendapatkan yang namanya visa, mendapatkan warga negara macam-macam itu, perlindungan, seolah-olah 98 terjadi pemerkosaan yang di mana-mana, padahal peristiwa itu tidak pernah ada. Ya kan, di luar diputar sedemikian rupa loh Pak. Dan itu yang disudutkan pada peristiwa 98 itu kan korbannya Pak Prabowo. Ya kan? Tapi Pak Prabowo sabar, dia pikul sendiri, dia sempat menjadi terlunta-lunta di luar negeri. Dia balik kemudian, dia mendirikan partai, dia berjuang lagi. Ya kan, akhirnya Pak Prabowo jadi presiden. Nah, orang-orang ini nempel lagi. Ya kan? Yang orang-orang ini, kan menterinya Jokowi kan carry over 17 orang. Ya, atau Pak Prabowo memang sengaja pur. Nah, nanti lihat kan, kamu nggak bisa kerja kan dia bilang reshuffle. Saya kira
memang kalau memang Pak Prabowo mau melaksanakan, mengimplementasikan, kan dia selalu, saya tidak punya pikiran lain, saya ingin rakyat saya adalah sejahtera. Saya tidak ingin lagi ada tukang beca umur 70 tahun masih gayung beca. Saya tidak ingin lagi ada anak-anak kelaparan. Saya tidak mau lagi anak-anak Indonesia bodoh. Berarti kan pendidikan bagus. Tidak mau ada yang stunting, ya. Tidak lagi yang rumah sakit yang tidak bagus. Jalan itu menurut saya Pak Prabowo harus membersihkan dulu. Jadi orang-orangnya Orang-orang yang bermasalah dimbersihkan, dia antarkan. Dia ke namanya Nusa Kambangan. Antarkan dia ke namanya Pulau Sukami, Pulau IKN. Oh, IKN. Jadikan tempat ini kan pembuat. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum. Jadi kita kemarin berapa Pak Eri? Kan kita juga walaupun kita tidak ikut ini kan, tapi kita sebagai partai politik kita kan memilah-milah, tidak semua ya. Kita memberikan dukungan, kita betul-betul calon kepala daerah yang kita lihat ya kan, yang betul-betul akan membawa kesejahteraan, yang akan melindungi rakyat, yang anti oligarki ya kan, seperti itu. Ada cukup lumayan ya. Lumayan. Ya kan? Tapi banyak kalanya juga ya. Yang kita agak ini Maluku Utara, Kalimantan Timur. Wah, ya itu Maluku Utara itu juga lumayan. Tiga-tiganya ini kan calon-calon kuat. Iya. Yang sama dengan kayak Sumatera Utara. Iya kan seperti itu. Ya. Tapi kalau di Palembang kita menang ya, sukses ya. Palembang, kota Palembang menang. Sama Kabupaten Musi Banyuasin itu luar dugaan juga itu. Itu kawan kita yang datang ke DPP menang atau tidak ya? Si Dedi untuk Kota Bogor. Waduh, kita berharap itu karena dia kan orang yang pernah di KPK. Iya, betul. Ya saya kira Dedi luar biasa ya. Mudah-mudahan dia menang dan sukses, dan mudah-mudahan dia amanah dan sukses memimpin Kota Bogor, dan mungkin untuk 5 tahun ke depan dia sudah pas untuk mungkin jadi gubernur. Iya kan, gubernur, dan mungkin bisa dia pada waktunya juga layak juga dia kalau udah jenjangnya untuk running di tingkat nasional. Seperti itu. Kita doakanlah ya. Karena dia juga anak cucunya Mas Sumi. Iya gitu. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Jadi pemirsa Mas Sumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita berharap sekali terus menyaksikan acara kita untuk like, subscribe. Jadi terakhir apa pesannya Pak Eri? Saya kembali nih nanya ini terhadap Jokowi ini orangnya. Pesannya Pak Eri sebagai ini, Pak Jokowi ini apa nih? Saya kembalian nanya nih Pak Eri. Kepala-kepala daerah yang sudah terpilih ini, apalagi yang di bawah cengkraman, kemenangannya di bawah cengkraman dari Jokowi, ya, misalnya seperti Banten dan menurut Pak Eri supaya dia melepaskan ya. Iya, jangan. Jadi jangan loyalitas lagi kepada Pak Jokowi, harus memberikan loyalitas kepada Presiden Prabowo. Betul. Harus mendukung visi dan misi Presiden Prabowo. Betul. Jadi istilahnya kan Jokowi bukan presiden lagi. Oh iya dong. Iya dia lupa. Dia masih menganggap dirinya presiden Pak Eri. Oke, terima kasih. Kita akhiri pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.